Baik, kalau begitu kita langsung sapa saja pemateri kita, yaitu Ustadz Naim Syukri. Assalamualaikum Ustadz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, bagaimana kabar jenengan pada malam ini? Alhamdulillah, khair, Masya Allah, sehat benar. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Ustadz, langsung saja forum ini akan kami serahkan kepada jenengan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan dan puja-puji syukur kita aturkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini, pada malam hari ini, kita akan mempelajari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Raghib yang membahas khusus yang berkaitan dengan as-shalah. Sebenarnya kitab ini walaupun judulnya Ahkamus Shalah, tapi di dalamnya juga membahas terkait masalah thaharah, ya sholat itu sendiri, dan bahkan itu ada sedikit menyinggung terkait masalah puasa. Walaupun lebih banyak pembahasan sholatnya, sehingga kalau kemudian diberi judul Ahkamus Shalah, maka itu cukup pantas seperti itu. Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat luar biasa ya. Jadi di setiap pembahasan fikihnya terkait masalah thaharah, sholat, atau bahkan nanti dalam puasa, itu beliau sedikit banyak akan selalu menyisipkan dalilnya. Dan itu yang sangat penting. Sebab kenapa? Karena di kampung-kampung kita, di musola-musola kita, ya, bahkan di pondok-pondok kita, khususnya pondok pemula gitu ya, itu biasanya hanya membahas ya fikihnya saja gitu, tanpa kemudian anak-anak atau masyarakat yang ngaji fikih tanpa kemudian memahami dalilnya. Nah itu bagus sebenarnya, cuman kurang sempurna tapi kurang sempurna. Makanya alangkah baiknya kalau kemudian mempelajari fikih, di sana juga disebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum fikih tersebut. Baik, karena saya bertugas sebagai pemateri dan melanjutkan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Azizi Fatani, dan pembahasan beliau sebelumnya sampai pada bab shalah. Di sini saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Sebelum melanjutkan pada inti pembahasannya, yaitu lanjutan dari pembahasan dari Ustadz Azizi Fatani, saya mungkin akan mereview terlebih dahulu secara ringkas dari bab shalah, bab sholat. Bab sholat di mana diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Islam itu berdiri dengan 5 hal. Ketika 5 hal ini tidak ada, ya tentunya Islam akan roboh. Ketika dalam diri seseorang tidak ada 5 hal ini, maka orang tersebut ya tidak lagi bernama Islam. Apa saja? Yang pertama, syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ilah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi terakhirnya. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat atau membayar zakat, haji ke Baitullahil Haram, dan puasa Ramadan. Makanya 5 hal ini merupakan asas ya, asas Islam. Kemudian, kenapa kok kemudian 5 hal ini menjadi asas di dalam Islam? Karena Islam itu bukan hanya sekadar akidah. Betul, dalam Islam itu ada akidah. Tapi
Jangan lupa di dalam Islam itu juga ada syariat, yaitu ada rangkaian-rangkaian perbuatan yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana perbuatan berupa sholat, ada di sana berupa puasa, haji, kan begitu. Jadi bukan hanya sekedar yakin iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu, tidak beranak, tidak beristri, tidak punya orang tua, pokoknya adalah zat yang tunggal. Bukan hanya sekedar itu, kita yakin pada hari kiamat, hari akhir, surga dan neraka, yakin adanya itu. Bukan hanya itu, tapi kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rangkaian suatu ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kewajiban-kewajiban itu tujuannya apa? At-taqarrub ilallah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pembahasan kita kali ini yaitu terkait masalah sholat. Bahwa Islam benar-benar telah menguatkan kewajiban sholat itu sendiri. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda ketika apa kata Rasulullah, antara seorang lelaki dan seorang yang kafir, apa perbedaan antara lelaki yang muslim dan lelaki yang kafir? Apa perbedaannya? Tarkus sholat. Jadi ketika meninggalkan sholat secara sengaja, maka ya dia sudah dikatakan orang yang kafir, walaupun dia masih bersyahadat. Tapi dia memang sengaja dan mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Misalnya kayak gitu. Dia masih syahadat, dia puasa, bahkan dia haji. Tapi menyatakan bahwa sholat itu nggak wajib. Kayak gitu, ya dia sudah dikatakan kafir. Nanti terkait masalah hukumnya akan dibahas. Nah kemudian Rasulullah juga menguatkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasul pernah bersabda, sesungguhnya awal kali suatu ibadah di hari kiamat nanti yang akan Allah hisab adalah sholat 5 waktu. Kalau sekiranya sholat 5 waktunya itu bagus, sangat mungkin kalau ibadah yang lainnya juga bagus. Tapi tatkala manakala sholat yang 5 waktu itu berantakan, maka tentunya sangat memungkinkan kalau ibadah yang lainnya juga akan berantakan. Makanya sholat yang 5 waktu itu merupakan kefarduan yang Allah wajibkan kepada hambanya, yaitu umat dari Rasulullah SAW. Dan ingat ya, ini memang 5 waktu, bukan kemudian 1 waktu, 2 waktu, ataupun 3 waktu. Sebagaimana ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ya sholat itu dalam sehari semalam itu hanya 3 waktu. Nah, itu tidak betul ya. Jadi, atau bahkan mengatakan begini, bahwa dalil sholat 5 waktu di dalam Al-Quran itu tidak ada. Nah, orang-orang semacam ini, mereka itu merupakan menakwil Al-Quran, menafsir Al-Quran tanpa mempunyai dasar keilmuan. Ini adalah hal yang sangat dilarang di dalam Islam, dan bahkan orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa kemudian mempunyai syarat-syarat keilmuannya, maka sungguh dia telah salah dan berdosa. Oleh karenanya, kalau kemudian ingin mengatakan suatu hal khususnya terkait masalah Al-Quran, tentunya sandaran kita kepada para ulama, kitab-kitab tafsir. Kita bisa mengutip dari sana. Seperti itu. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah bahwa telah datang kepada Rasulullah ada seorang dari Najd. Nah, orang ini istilahnya rambutnya acak-acakan. Dia ngomong kalau dari kejauhan, katanya Talha bin Ubaidillah ini ngomongnya nggak jelas karena dari jauh ya. Kemudian kalau ternyata ketika dia sudah mendekat kepada Rasulullah, ternyata dia bertanya terkait masalah Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Sholat 5 waktu dalam sehari. Di antara hal yang beliau sampaikan, bahwa di dalam Islam itu ada sholat 5 waktu. Kemudian orang tersebut mengatakan, apakah saya ada kewajiban yang lain? Ada sholat yang lain selain 5 waktu itu? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali jika kamu akan
akan melaksanakan sholat sunnah. Maka nanti ya jelas lebih dari 5, karena ada sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian sholat 5 waktu ini adalah kefarduan, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim berakal, kemudian balik. Kalau misalkan orang kafir dan memang kafirnya sejak awal, sejak lahir gitu, ya dia tidak wajib melaksanakan. Bahkan kalau misalkan dia masuk Islam, dia tidak wajib untuk mengqadanya. Tidak wajib untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan. Kenapa? Ya memang sebelumnya sejak lahir dia sudah berada di lingkungan orang kafir. Allah berfirman yang artinya, katakan kepada orang-orang yang kafir itu, kalau sekiranya berhenti mereka dari kekafirannya, mereka mau masuk Islam, mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari apa yang mereka lakukan. Makanya dalam sebuah hadis juga, al-Islamu yajubbu magablah, bahwa Islam itu akan menghapus apapun yang terjadi sebelum dia masuk Islam. Nah, itu kalau kafirnya kafir murni. Beda kalau kafirnya kafir murtad, artinya dia muslim. Loh, atau memang lahir dari orang muslim, keturunan orang muslim. Ternyata di kemudian hari setelah dia beranjak dewasa, dia malah murtad. Murtad sekitar 2 tahun. Kemudian dia masuk Islam lagi. Bagaimana? Lazimahu qada'uha, ya wajib qada'. Kenapa? Ini merupakan pelajaran dari Allah kepada hambanya agar dia tidak main-main. Coba misalkan kalau dia muslim, lalu kemudian kafir masuk Islam lagi, tidak ada tuntutan untuk mengulang sholatnya selama 2 tahun, ya enak. Makanya kemudian ini sebagai pelajaran agar orang-orang tidak meremehkan Islam, tidak meremehkan agama Islam, maka diberikan beban seperti ini. Kenapa? Karena kemurtatan itu tidak kemudian menggugurkan hukum syariat. Bahkan kalau kemudian masuk Islam lagi ya dituntut seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ada anak kecil, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi sholat itu nggak wajib bagi anak kecil. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya anak kecil yang belum balik itu diampuni jika dia tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, ya diampuni. Hatta ya beluga, ya sampai dia balik. Sama juga orang yang tidur, dia diampuni sampai kemudian dia bangun. Jadi misalkan tertidur dengan tidur yang ya tidur gitu kan, bangun-bangun sudah keluar dari waktu sholat, bagaimana? Ya dia tidak apa-apa, cukup dia nanti mengqadha sholat yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, ada orang gila sampai kemudian dia sembuh dari kegilaannya. Jadi selama dia gila, misalkan selama setahun, ya nanti setahun itu kewajiban sholatnya tidak wajib untuk dia qadha. Kenapa? Ya rufi al-qalam, dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kegilaannya itu tadi. Nah, di sini ada pembahasan, adapun orang yang akalnya hilang karena gila ataupun pingsan atau sakit yang kemudian membuatnya tidak sadarkan diri, yaitu dia tidak wajib. Sebagaimana ada hadis yang tadi disebutkan, nggak wajib juga untuk mengqadhanya, kecuali kalau misalkan dia sadar di dalam waktu di mana dia masih mencukupi untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Misalkan gini, ada orang pingsan jam 10, jam 11 masih pingsan, jam 12 masih pingsan, jam 1, jam 2, asar kurang 10 menit. Nah, asar kurang 10 menit dia sembuh dari pingsannya itu. Bagaimana? Nah, 10 menit ini kan kalau perkiraan kita itu cukup untuk wudhu dan melaksanakan sholat kan cukup, maka kewajiban melaksanakan zuhur yang sekarang ini itu ada dan terbebankan pada orang tersebut. Sementara kalau subuhnya tadi
Sholat yang kemarin karena dia misalkan masih pingsan sebelumnya sampai berhari-hari misalnya, ya nggak wajib ya sebelumnya. Baik. Kemudian selanjutnya diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengalami pingsan sampai kemudian beliau meninggalkan sholat. Setelah kemudian beliau pingsan, beliau tidak kemudian mengqadha sholatnya. Kenapa? Yaitu tadi karena sadarnya tidak sadar dalam keadaan waktu sholat, yang ada. Kemudian dari Ibnu Juraih dan Ibnu Tawus dari ayahnya diriwayatkan begini, jika orang sakit di antara kalian kemudian dia pingsan, lalu setelah itu dia berakal, artinya dia sadar, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Ingat seperti yang tadi, selama sembuhnya itu tidak mencukupi waktu sholat. Jadi kalau di dalam contoh yang tadi, dia sembuhnya waktu asar. Kan begitu, jam 3 setelah adzan asar dia sembuh. Duhurnya yang tadi ya tidak ada kewajiban, tapi asar yang sekarang ya wajib karena dia sudah sembuh. Kemudian di sini ada pembahasan baru ya, bahwa seorang anak walayuk maru. Seorang anak itu tidak usah ya diperintah untuk melaksanakan sholat, kecuali ketika mereka sudah umur 7 tahun. Nah, tapi di sini bukan kemudian tidak perlu sama sekali. Jadi walaupun dia masih umur 2 tahun, ya dia diajak saja. Diajak ke masjid misalnya. Umur 3 tahun diajak sholat misalnya. Nah, baru kemudian ketika umur 7 tahun perintah menyuruh itu ada. Kalau misalkan 10 tahun kok masih tidak melaksanakan sholat, bukan hanya menyuruh, tapi diperbolehkan untuk dipukul. Karena ada sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Allimu as-sabiyya as-sholata." Ajarilah anak kecil itu sholat. Kapan? Lisab'in sinin, saat umur 7 tahun, wadribuhu 'alaiha ibna asyratin, dan boleh untuk dipukul ketika umur 10 tahun. Dalam hadis lain ini, muru awladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Jadi ketika dia masih belum sampai umur 7 tahun, dia itu diajak dulu. Karena kalau misalkan umur 2 tahun, dia diajari, maka dia tidak akan bisa. Atau tidak, istilahnya karena anak kecil ya, dia masih belum tamyiz, masih belum bisa membedakan mana A, mana B, seperti itu. Jadi hanya sekedar diajak saja. Lah, ketika sudah umur 7 tahun, di mana dia biasanya sudah tamyiz, kan begitu, maka sudah ada perintah, ayo laksanakan sholat. Kok kemudian umur 10 tahun misalkan masih tidak mengerjakan, di sini ada kebolehan, syariat memperbolehkan untuk kemudian memukulnya. Nah, ulama kemudian menjelaskan memukulnya itu seperti apa, kan begitu, apakah pakai pentungan, apakah pakai alat cambuk misalnya, atau yang lain, tidak. Ternyata ulama menjelaskan itu hanya seukuran kayu siwak. Kayu siwaknya pun kayu siwak umumnya yang biasa, yang hanya mungkin seperti jari ini yang paling ujung ini. Atau kalau sekarang mungkin seukuran pensil, seukuran bolpen. Jadi itu boleh dipukul. Dan pemukulannya pun itu tidak kemudian dibenarkan berupa kepala. Jadi kepala itu tidak boleh dipukul. Yang boleh dipukul itu misalkan tangannya atau misalkan kakinya, kayak gitu. Dan itu mukulnya sekedarnya saja. Jangan kemudian seperti mukul maling kayak gitu kan, tidak boleh. Baik, nah ini Ustadz Azizi membahas sampai di sini ya. Baik, kita bahas lafaz per lafaz. Waman wajabat alaihi sholatu, dan barang siapa yang wajib melaksanakan sholat, wamtana'a an fi'aliha, kemudian dia tidak mau mengerjakan.
Ya kan? Ada orang berkewajiban melaksanakan sholat sebab dia sudah mukallaf, tidak gila, dia sudah baligh, dia juga tahu cara pelaksanaan sholat misalnya, cuman dia tidak mau mengerjakannya. Kita lihat, dirinci, ada 2 perincian. Fa in kana jahidan liwujubiha fahuwa kafirun. Kalau kemudian dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Dia wajib melaksanakan sholat, cuman nggak mau melaksanakannya. Kenapa? Karena dia mengingkari akan kewajibannya, maka orang itu kafir. Nah, ini sangat mengerikan sekali ini. Jadi walaupun dia bersyahadat, walaupun dia zakat, puasa, cuman dia mengingkari kewajiban sholat ini, maka ya orang tersebut kafir. Jadi sebenarnya ini bukan hanya khusus kepada sholat ya, termasuk juga kewajiban seorang wanita menutup aurat yang memang sudah disebutkan secara nasnya dan juga ulama sudah sepakat akan hal ini. Kemudian dia mengatakan, jilbab menutup rambut itu tidak wajib. Yang wajib itu berpakaian sopan misalnya. Nah, kita juga nggak tahu batasan pakaian sopan itu kayak apa. Yang jelas ketika mengatakan jilbab tidak wajib, menutup rambut tidak wajib, padahal sudah sepakat semuanya, ya jelas dia sudah mengingkari satu hukum. Itu yang pertama. Kedua juga contohnya misalkan potong tangan bagi orang yang sudah mencuri dan sampai pada nisabnya, itu nanti kan dipotong tangannya. Itu sudah dalilnya, ini sudah hal itu. Namun kemudian dia mengingkari, jahidan liwujubihi, dia mengingkari akan kewajibannya, ya dia tetap kafir walaupun dia bersyahadat, karena mengingkari satu hukum syariat di dalam Islam sama dengan mengingkari semuanya. Jadi Islam itu tidak boleh pilih-pilih, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk secara keseluruhan, meyakini secara keseluruhan akan ketentuan yang ada dalam Islam. Itu yang pertama ini ya. Jadi dia kalau mengingkari kewajibannya akan kewajiban sholat gitu, maka hukumnya adalah kafir. Lalu bagaimana tindakan yang akan dilakukan kepada orang tersebut? Wa yustatabu kama yustatabul murtaddu. Maka dia diminta untuk bertobat sebagaimana orang murtad diminta untuk bertobat, bukan? Ini. Jadi hukumnya dia sudah tergolong murtad gitu kan, mengingkari kewajiban sholat. Yang mengatakan tidak ada dalil kewajiban melaksanakan sholat itu di Al-Quran, sehingga Al-Quran ya sehingga sholat itu yang nggak wajib, atau misalkan puasa nggak ada itu kewajibannya, itu ngarang-ngarang saja. Orang yang mengatakan begini, contoh seperti yang tadi disebutkan, dia adalah murtad dan diminta untuk bertobat. Nah, lalu bagaimana? Fa in aqarra bi wujubiha raja'a ilal Islam. Kalau dia kemudian ya wis saya mengaku bahwa sholat itu hukumnya wajib. Dia wajib untuk dilaksanakan. Allah telah menyuruhnya, Rasul telah menyuruhnya, sahabat juga demikian, tabi'in juga demikian dan seterusnya, maka raja'a ilal Islam, ya dia kembali kepada Islam lagi. Dia tidak dihukumi kafir lagi. Sebab dia sudah tidak mengingkari kewajiban sholat. Beda dengan yang tadi, di mana dia ketika mengingkari kewajiban sholat, maka dihukumi sebagai murtad kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa in asarra ala ingkari wujubiha, kalau dia kemudian tidak mau mengakui kewajiban sholat di dalam Islam, terus dia mengingkari kewajibannya, utila min kibalid daulati, maka dia akan dieksekusi oleh negara. Ingat, yang melakukan eksekusi ini adalah negara. Tidak boleh kemudian kalau misalkan ada orang nggak sholat tetangga kita, kemudian kita bilang, Mas, ayo sholat, Pak, ayo sholat. Apa itu sholat? Sholat tuh kan nggak wajib. Nah, kemudian kita pulang ke rumah ngambil parang kayak gitu kan, itu nggak boleh. Langsung kemudian kita
melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara Islam tentunya, nah itu nggak boleh, karena tugas ini adalah dilakukan oleh negara dengan mewakilkan seorang bernama Al-Gojo. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kemudian mungkin hukuman ini, hukuman eksekusi bagi orang yang meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat untuk kemudian ditegakkan jika negaranya bukan negara Islam? Nah, itu pertanyaan inti, pertanyaan besar. Jelas jawabannya tidak mungkin. Hal yang kemudian bisa melakukan ini, eksekusi bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat, adalah negara Islam, atau disebut dengan Al-Khilafah Al-Islamiyah. Seperti itu. Coba silakan kita buka kepada kitab-kitab yang kecil. Contohnya ada Fathul Qarib, ada kemudian Qurratul Ain, yang kemudian disyarahkan menjadi Fathul Mu'in, kemudian diberi hasyiah menjadi I'anatul Talibin. Itu semua yang mereka sebutkan khususnya dalam mazhab Syafi'i persis seperti ini. Jadi barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat atau kewajiban syariat yang lain, maka nanti negara Islam meminta kepada orang tersebut untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat lagi, padahal sudah diminta, maka orang tersebut akan dieksekusi oleh negara Islam atau Al-Khilafah Al-Islamiyah. Itu yang pertama. Jadi dia mengingkari tidak mau melaksanakan sholat karena memang mengingkari kewajibannya. Nah, wa amma idza taraka sholata takasulan ma'atiqadihi biwujubiha yu'zaru. Adapun ketika dia meninggalkan sholat karena cuma malas, jadi dia wajib melaksanakan sholat dan dia tidak mengerjakan. Kenapa kok tidak mengerjakan? Karena malas saja. Bayangkan 5 kali Pak dalam sehari semalam. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waduh, itu saya tidak mampu Pak. Itu sangat memberatkan bagi saya Pak. Jadi dia hanya meninggalkannya karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Kan begitu, maka bagaimana? Yu'zar. Orang tersebut ditakzir. Orang tersebut diberikan hukuman. Artinya apa? Ayyu aqabu bi'uqubati ta'ziri, dia akan diberi hukuman dengan hukuman ta'zir. Ta'zir itu ya semacam hukuman kayak gitu. Jadi dia diberikan sanksi agar kemudian jerah kayak gitu. Seperti apa? Di sini ada contohnya, ka'an yuhbasa hatta yusalliya, seperti dia itu di penjara hatta yusalliya, sampai kemudian dia mau melaksanakan sholat. Jadi penjara dia itu alternatif takzir memang di dalam Islam. Jadi takzir itu memang kebanyakan berupa hukuman mahbus, hukuman penjara. Beda kalau di dalam negara selain negara Islam, selain negara Al-Khilafah Al-Islamiyah. Contoh kita sebut demokrasi. Di dalam demokrasi, hampir semua jarimah, hampir semua jinayat kriminal, ya kan? Itu hukumannya adalah apa? Penjara. Pembunuh, penjara. Pemerkosa, di penjara. Begal, penjara. Koruptor, penjara lagi. Maling ayam, sama penjara juga. Minum khamar yang seharusnya dia dicambuk, penjara. Perbuatan zina yang seharusnya dirajam ketika sudah musal, penjara lagi. Sehingga penjara yang ada di negeri demokrasi secara umum itu sudah apa istilahnya, kelebihan orang kayak gitu kan, yang seharusnya isinya cuma 5, ini isinya 20 gitu. Nah, makanya, dan itu negara demokrasi memberikan makan kepada pembunuh, memberikan makan minum kepada pemerkosa, memberikan makan minum kepada koruptor. Coba di dalam Islam,
Itu sangat simpel. Kalau masih ngasih makan, ngasih minum, itu berapa biaya yang dianggarkan hanya untuk memberi makan para pembunuh. Sementara di dalam Islam simple. Kalau misalkan pembunuh, ada di situ disebut dengan qisas. Kalau misalkan dia minum keras, ada di situ cambuk. Kalau misalkan zina, muhsan, ada di sana rajam ataupun cambuk dan pengasingan selama setahun dalam mazhab Syafi'i. Jadi sangat simpel dan murah meriah tanpa harus menganggarkan keuangan negara yang begitu banyak untuk memberi makan manusia-manusia yang memang seharusnya diberikan pelajaran yang penting di dalam Islam. Efeknya juga bisa menimbulkan efek jera. Kalau hanya sekedar ini, hanya sekedar di penjara, dan di penjara pun bisa makan, enak, tidur, dan yang lainnya, ya mereka merasa tenang dan nyaman tentunya hidup dalam penjara. Wal'iyadu billah. Baik, lanjut. Wala yuktalu mutlaqan. Jadi orang yang kemudian malas saja, tidak mau melaksanakan sholat, dia tidak boleh dieksekusi secara mutlak. Nggak boleh. Berarti di penjara. Berapa tahun? Ya bertahun-tahun sampai kemudian dia sadar. 10 tahun baru sadar. Ya 10 tahun baru sadar. Dan dia mengkodok selama 10 tahun itu nantinya. Kan begitu. Jadi sesuai dengan sampai kemudian dia hatta yusalliya, sampai kemudian dia mau melaksanakan kewajiban sholat itu tadi. Kenapa kok kemudian tidak ada eksekusi orang yang tidak melaksanakan sholat? Kan begitu. Namun dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Li'anna Rasulullah yaqul. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali dengan salah satu sebab 3 hal. Yang pertama, athayyibuz zani. Pelaku zina muhsan. Dia udah punya istri, kok masih berzina. Dia udah punya suami, kok masih nyari berondong. Kok masih nyari-nyari yang selingkuh lah istilahnya. Dan sampai benar-benar melakukan sesuatu yang dilarang. Kecuali bagi seorang suami istri. Nah, kok masih melakukan itu? Maka dia darahnya sudah halal. Dengan cara apa? Islam menentukan dengan cara dirajam. Athayyib az-zani, pelaku zina muhsan. Dia sudah punya suami atau istri yang sah, tapi kok masih melakukan perzinahan dengan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi atau wan nafsi bin nafsi. Apa ini? Pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ada qisas dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Tentunya yang melakukan, sekali lagi, ini adalah negara Islam. Bukan individu-individu, bukan kita. Nggak boleh kalau kemudian kita langsung bertindak main hakim sendiri, itu nggak boleh. Itu bahkan masuk dalam kategori pelanggaran juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad keluar dari jamaah Islam. Bukan jamaah Islam satu organisasi, jamaah kaum muslimin. Yaitu murtad itu tadi. Makanya man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya keluar dari Islam, maka hukumannya ya eksekusi, tidak ada lagi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Nah, di sini di dalam hadis ini tidak menyebutkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, nggak disebutkan. Tapi kalau kemudian orang yang murtad, orang yang meninggalkan agamanya, atau misalkan dia meninggalkan sholat karena memang mengingkari kewajibannya, itu sudah halal darahnya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, kenapa orang yang meninggalkan sholat tapi bukan karena mengingkari kewajibannya tidak ada eksekusi? Li'anna tarikas sholati fasikun. Orang yang meninggalkan sholat, fasikun itu hanya fasik. Bukan hanya ya, bukan kemudian, cuma fasik. Bukan. Maksudnya, bukan kafir. Walaysa bikafirin, bukan kafir. Jadi dia fasik dan dia tidaklah kafir.
selama garis bawahnya selama tidak mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya ya masuk di tadi, dia sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Tentunya yang melakukan adalah negara, bukan individu. Wa yajuzu an yaghfirallahu lahu, ada kemungkinan untuk kemudian Allah mengampuninya orang yang meninggalkan sholat, kan begitu. Kenapa? Li hadithi Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu qala. Karena hadisnya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin iftaradahunallahu min iftaradahunallah. Ada 5 waktu atau 5 kali sholat yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Man ahsana wudu'ahun, barang siapa yang memperbaiki wudu dari sholat 5 waktu itu. Jadi kalau ingin sholat itu kan harus wudu dulu. Ini wudunya diperbaiki, isbag istilahnya, sempurna. Wajahnya dengan teliti, sebagaimana bab sebelumnya terkait masalah taharah. Tangannya sampai siku-siku dengan teliti, dilebihkan juga italatul ghurrah wa tahjil, dilebihkan sebagian kepalanya, pokoknya sempurna. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbaiki wudu sholat 5 waktu itu, wa shallahunna liwaktihinna, kemudian sholat, melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Nanti terkait masalah waktu-waktu akan ada penjelasan tertentu setelah babnya. Jadi kalau asar, waktu dilaksanakan di sholat asar. Kalau misalkan maghrib, di waktu sholat maghrib. Isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Begitu seterusnya. Pokoknya tertib, rapi, sesuai dengan ketentuan Allah. Wa atamma ruku'ahunna, kemudian dia menyempurnakan rukuknya. Luar biasa. Sesuai dengan keterangan para ulama fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Wa khusyu'ahunna, kemudian menyempurnakan kekhusyuannya juga. Khusyuk. Bahkan kalau misalkan dipanggil-panggil oleh orang misalnya nggak sadar karena khusyuk melaksanakan sholat ini. Kana lahu ala Allahi ahdun, maka Allah akan punya janji kepada orang tersebut. Janji untuk kemudian apa? An yaghfir lahu, janji untuk mengampuni orang tersebut. Jadi asalkan sesuai dengan ini, wudunya dengan sempurna, sholat sesuai dengan waktu, rukuk sujud rapi banget, sempurna banget, khusyuk sekali, maka Allah berjanji dosanya akan diampuni. Waman lam yaf'al, tapi orang yang tidak melakukan yang disebutkan tadi, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka ya Allah tidak akan punya janji untuk mengampuninya. Ya bisa saja insya'a ghafarolahu, bisa saja Allah mengampuni. Wa insya'a adzabahu, bisa juga Allah akan mengadabnya. Tapi kalau sesuai dengan yang disebutkan tadi, Allah udah janji diampuni dosanya. Nah, dari hadis ini ulama kemudian mengambil satu kesimpulan hukum, bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya kan, tidak mau melaksanakan sholat hanya karena malas, tidak kemudian mengingkari kewajiban hukum syariat sholat itu sendiri, ya dia tidak boleh untuk kemudian dieksekusi, kan begitu. Dia hanya malas saja, makanya kemudian hukumannya itu ta'zir, diberi sanksi seperti tadi di penjara, sehingga kemudian dia diharapkan bisa bertobat dan kembali kepada Islam dan melaksanakan sholat, tidak malas lagi. Nah, kalau misalkan Islam sudah ditegakkan misalnya, ya, negara sudah menjadi negara Islam misalnya, berapa banyak orang yang akan masuk penjara disebabkan tidak melaksanakan sholat karena apa? Karena malas. Bisa juga berapa banyak orang yang akan dieksekusi. Kenapa? Karena memang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Maunya hanya sholat 3 waktu. Seperti begini ya. Alhamdulillah
ini penjelasan yang bisa saya sampaikan, melanjutkan dari Ustadz Azizi Fatoni, dan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas terkait mawaqitus shalah. Alhamdulillah, mungkin ini saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz Adil selaku pembawa acara tadi. Baik, silakan Ustadz Adil. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Naim, dan alhamdulillah kali ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, ya, yang insya Allah nanti sobat-sobat atau teman-teman, ya, dari peserta kajian pada malam ini bisa langsung menuliskan pertanyaannya, baik itu di kolom chat Zoom bagi para peserta yang mengikuti Zoom kami, maupun yang mengikuti acara live kami di YouTube, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Nah, baik. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Saudara Bramantio. Bagaimana cara memberikan penjelasan kepada orang agar tetap menjalankan sholat 5 waktu? Baik, begini. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya ya. Dan memang ini banyak kita temukan gitu kan. Ada orang, bahkan itu masuk kawan kita, itu pada malas gitu kan untuk melaksanakan. Padahal ya kita tahu bahwa sholat itu merupakan tolak ukur seseorang gitu kan. Ketika seorang itu melaksanakan sholat, maka dia sudah bisa dipastikan orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis di bab tadi itu, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi antara seseorang dan kekafiran itu bedanya apa? Ya ketika meninggalkan sholat. Jadi seseorang ketika meninggalkan sholat, ya sudah dihukumi kafir ketika dia menganggap sholat tidak wajib. Ya kalau masih menganggap wajib cuman malas, ya berarti di dalam hatinya itu ada sesuatu, fi qulubihim marad, ada sesuatu, ada penyakit yang hanya disembuhkan ketika dia benar-benar mencari obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya apa? Ya tentu kita akan memberikan motivasi ya. Kita akan ngajak dulu, mari Mas sholat, kan. Itu merupakan kewajibannya, kita sampaikanlah, karena kemampuan kita hanya sebatas itu, Ustaz. Sebatas itu. Amar ma'rufnya kita hanya sebatas di sana. Kita sampaikan bahwa tolak ukur amal seseorang ya sholat. Makanya tadi di awal kan ada juga hadis bahwa ketika nanti di hari kiamat amal yang akan diperhitungkan pertama kali adalah as-sholatu, adalah sholat. Kalau misalkan amal sholat ini sudah baik, 5 waktu ini sudah baik, kemungkinan besar sholat yang ibadah yang lainnya, amal yang lainnya juga akan ikut baik. Itu yang pertama. Jelaskan ini bahwa kalau kemudian kita puasa, berbakti pada orang tua dan yang lainnya, cuman kemudian meninggalkan sholat, maka seakan-akan semuanya itu sia-sia. Apakah antum mau amal yang antum lakukan itu sia-sia hanya karena meninggalkan kewajiban sholat? Itu yang pertama, kasih pemahaman. Kemudian sebutkan juga bahwa sholat itu merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu merupakan ya tiangnya agama. Coba misalkan kalau kita punya rumah, ada satu tiang kemudian ambruk, gimana kira-kira rumahnya itu? Mungkin tidak langsung roboh, tapi mulai doyong. Ketika yang satunya lagi ambruk tiangnya, dia sudah rumahnya mulai oleng. Yang ketiga ambruk, maka dia rumahnya akan hancur lebur karena tiang sudah tidak ada, penyanggah sudah rusak, ya tentunya apa yang ada di atasnya akan rusak. Kemudian kasih pemahaman lagi bahwa sholat itu merupakan kunci surga, dan sholat itu merupakan mi'rajnya kaum muslimin, Isra mi'rajnya kaum muslimin. Jadi
Ternyata yang Isra Mi'raj itu bukan hanya Rasulullah, kita juga sudah Isra Mi'raj. Kapan? Ketika kita melaksanakan sholat. Kenapa kok bisa dikatakan Isra Mi'raj juga? Bukankah kita sudah tahu bersama ketika di bulan Rajab Rasulullah apa? Berangkat dari Makkah menuju Palestina, kemudian dari Palestina berangkat lagi menuju Sidratul Muntaha. Apa yang kemudian Rasulullah dapatkan ketika menghadap Tuhan segala alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kira-kira Rasul dapatkan? Adalah kewajiban sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya tidak ubahnya kita juga sedang Isra Mi'raj gitu kan. Ya tentunya kita tidak sedang terbang ini. Jadi secara kiasannya. Jadi kita sebenarnya sudah mengikuti langkah Rasulullah. Karena sholat ini bukan kemudian artinya kewajiban yang ringan. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Kalau yang lainnya kita lihat coba puasa. Rasulullah tidak diundang menghadap secara langsung. Walaupun puasa tetap utamanya besar. Zakat, tayamum, wudhu, dan kewajiban-kewajiban lain. Lah, sholat ini langsung diundang. VVIP. Pengantarnya juga adalah bukan orang sembarangan, bukan malaikat yang bawahan, tapi langsung Rasul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Begitu juga dengan Mikail. Masih kurang apa lagi? Apa yang kemudian membuat dia malas untuk melaksanakan salat? Itu. Dan masih banyak lainnya. Disebutkan bahwa sholat itu adalah benteng. Bagaimana kalau misalkan benteng, apapun yang akan masuk ke kita, ya tentunya tidak ada yang akan bisa kalau sudah terbentengi. Kan begitu. Dan ketika orang meninggalkan sholat, maka Allah akan berikan kefakiran pada kehidupan. Sedangkan orang yang rutin melaksanakan sholat, Allah akan berikan kekayaan pada dirinya. Tapi ingat, kekayaan ini bukan diukur dari segi harta. Sholat subuh tiba-tiba di bawah sejadah ada amplop 5 juta. Ya nggak begitu caranya. Jadi kekayaan di sini kemudian hati merasa lega. Dia tidak akan terbayang-bayang, dia tidak akan dikejar-kejar oleh keinginan nafsu duniawinya. Dia akan selalu merasa cukup. Karena ketika dia melaksanakan sholat, syaratnya dengan tadi ya, dengan sempurna, dengan wudhunya yang betul, ruku, sujud, semuanya sempurna, maka dia akan mendapatkan hal. Selain itu, ketika kita melaksanakan sholat, kita akan terjaga dari perbuatan kemungkaran. Sebagaimana telah Allah janjikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kemungkaran, dapat mencegah kekejian, dapat mencegah kebobrokan nilai amal kita, akhlak kita. Ya dengan sholat diantaranya. Seperti itu. Makanya ya sebatas ini kemampuan kita untuk mengajak kawan kita yang kemudian kita lihat ada ciri-ciri malas pada dirinya. Jadi kita kasih motivasi. Seperti itu. Lah kalau misalkan negaranya Islam ya kita tinggal lapor aja, Pak, ada orang nggak mau sholat, Pak. Langsung polisinya siap, polisi syariah istilahnya. Mana orang itu diciduk orang itu. Sampean nggak mau sholat, kenapa? Malas, Pak, langsung dipenjara. Itu kalau negaranya negara Islam. Ya kalau kita sebatas itu kita ya ngasih motivasi, nyampaikan hadis-hadis Rasulullah dan yang lainnya. Ya tentu dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bagus seperti itu. Jangan kemudian main gampar aja. Lu nggak sholat lo, gua gampar lo, nggak boleh gitu kan. Jadi kayak nggak begitu. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Oke, syukur Ustaz atas penjelasannya bagaimana caranya kita mengingatkan orang, ya entah itu saudara kita, sahabat-sahabat kita berkenan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Mungkin saya sambil supaya tambah rame. Nah, jadi begini Ustaz, apa kaitannya antara orang yang melakukan kemaksiatan itu dengan sholat? Karena mungkin bisa jadi dia pernah bercerita, ya iya karena saya lagi galau, lagi nggak ada duit, ya karena nggak ada duit, atau mungkin lagi masalah dengan keluarga, kayak gitu. Apakah mungkin
adanya perbuatan maksiat, kemudian munculnya problematika-problematika yang ada di dalam hidup kita, bisa nggak dikaitkan dengan karena kita nggak sholat? Atau mungkin pure emang itu diazab sama Allah? Wallahu alam. Ya itu, monggo Ya, bisa ditanggapi Ustaz. ya bagus sekali ya pertanyaannya ya. Intinya gitu. Kalau ada orang ahli maksiat, apa dia memang nggak sholat? Nah, itu ya intinya. Dia pelaku kejahatan, apakah dia memang orang yang tidak sholat, bukan ahli sholat, gitu kan? Jadi begini Ustaz, perbuatan maksiat seseorang, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, pertama itu tidak lepas dari andil setan. Itu yang pertama. Kalau misalkan pelaku maksiat itu adalah orang-orang umum, maka setan pengganggunya itu adalah setan-setan umum, jin-jin umum. Kalau pelakunya adalah orang yang terpelajar, bahkan ada yang santri dan segala macam, ya setannya pangkatnya juga seorang santri juga. Jadi sesuai dengan levelnya. Kalau misalkan ada seorang ulama, kemudian kok tergelincir, ya tentu ada andil dari setan, yang mana derajat setannya juga ya derajat ulama juga, karena masing-masing dari kita itu kan punya istilahnya qarin yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi punya qarin itu semacam jin yang memang tugasnya adalah mengajak pada kemaksiatan, kemungkaran dan dosa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada orang yang berbuat maksiat, apakah kemudian dia tidak sholat? Kan begitu. Nah, kalau kita istilahkan secara umum, kita bisa mengatakan sedemikian. Kenapa? Karena dalam ayatnya Allah telah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita langsung ambil analogi, berarti kalau ada orang yang melakukan kejahatan, ya kemungkinan besar dia tidak melaksanakan sholat. Akan tapi ada yang menjelaskan begini, dia bisa jadi tetap melaksanakan sholat, ya kan? Tetap melaksanakan sholat 5 waktu bahkan, hanya saja di dalam sholatnya banyak kekurangan. Sholatnya asal-asalan, ya kan? Sekenanya saja. Kemudian bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, ya pokoknya sekenanya gitu kan. Sembarangan lah. Sujudnya kayak apa, rukuknya kayak apa. Jadi sholat memang, tapi sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya tidak bagus. Makanya ketika ada seorang sahabat melaksanakan sholat asal-asalan, kalau bahasa kita, kemudian diketahui oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Nyuruh ngulang lagi. Kamu itu sholat kok kayak gitu, ulang lagi. Kemudian dia ngulang. Setelah itu masih sama dengan gerakan yang tadi. Kemudian suruh lagi oleh Rasulullah mengulang sholatnya. Sampai kemudian 3 kali, orang yang sudah nyerah, pasrah, baru kemudian diajari oleh Rasulullah SAW sholat yang betul. Makanya bisa jadi memang orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, dia orang yang tidak melaksanakan sholat. Kan begitu. Atau melaksanakan sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Nah, jadi kalau kita lihat secara zahirnya kayak gitu, diucapkan seperti itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Cuman hal ini bukan kemudian langsung di-justice. Jadi ada orang berbuat maksiat, oh berarti nggak sholat. Tidak, banyak orang yang kemudian para koruptor-koruptor, ya, yang mana dia KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, ya dia sholat juga gitu kan. Tapi di sana ada faktor lain. Ada faktor lain apa? Godaan setan yang begitu kuat sehingga dia terjerumus dan ikut pada nasihat-nasihat setan itu sendiri. Ajakan-ajakan dari setan. Jadi seperti itu Ustaz, kurang lebihnya. Nah, baik. Alhamdulillah ya, jadi ya hati-hati ya. Jadi ini pesan untuk kita semua ya kan, bahwasanya aktivitas maksiat itu bukan berarti berasal dari atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak sholat. Bisa jadi orang yang sudah sholat, namun
di sisi lain masih melakukan aktivitas maksiat juga. Kayak gitu. Kayak tadi ada satu buah pernyataan yang bagus ya. Ya, bagaimana dengan kondisi saat ini banyak orang yang melakukan STMJ, bukan susu teh madu jahe, susu telur madu jahe, tapi di sini adalah singkatan dari sholat terus maksiat jalan. Seperti itu. Nah, jadi ini ya seperti tadi, bahwasanya bisa jadi ya kan kita sudah melakukan sholat, namun ternyata ada yang menggoda, entah itu dari jin berupa manusia atau jinnya berupa godaan setan. Seperti itu, godaan kepada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Makanya senantiasa terus bertawakal ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari forum Zoom atau mungkin dari kolom chat? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi di kolom chat. Kalau begitu mungkin dari Ustadz Naim mungkin bisa memberikan closing statement kepada kita. Ya, cek satu, kedengaran tak? Saya tidak pakai ini. Cek, ya kedengaran, jelas. Nah, ya. Baik, alhamdulillah. Ini merupakan kajian perdana saya ya di Baitul Ilmi TV dengan kitab Ahkamus Shalah. Harapan saya saja, mudah-mudahan ke depannya kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari hukum Allah dan hukum Rasulnya dari kitab ini. Semoga kita istiqomah. Kemudian terkait masalah materi kita, yaitu tentang bab shalah, bab salat, ada satu hadis yang mungkin saya akan sebutkan lagi ya, akan saya sampaikan lagi. Apa itu? Di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarkaha faqad hadamaddin." Jadi ini merupakan hadis yang cukup luar biasa ya, bahwa sholat itu merupakan tiang agama, tiang seorang muslim. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat ini, maka kemuslimannya itu benar-benar utuh. Dia berjalan dengan sangat membanggakan sambil mengatakan, "Inni muslim." Sesungguhnya aku adalah seorang, "Innani minal muslimin." Sungguhnya aku termasuk orang yang beriman, seorang yang muslim. Namun, manakala tatkala dia meninggalkan sholat, maka dia tidak lagi membanggakan. Dia tidak akan benar-benar yakin kalau kemudian mengatakan inni muslim atau innani minal muslimin. Kenapa? Karena ada satu tiang yang kemudian dia tinggalkan, dia robohkan sendiri, sehingga dirinya ya tidak jelas gitu kan. Kan begitu, dia tidak jelas apakah kemudian dia meninggalkannya dengan mengingkari sehingga dia termasuk orang yang kafir, atau dia meninggalkan sholat karena hanya sekedar malas sehingga dia tergolong orang yang fasik. Makanya dia tidak jelas akhirnya apakah kemudian dia tergolong orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan lagi ke Ustaz Adil. Salamnya diwakili Ustaz Adil. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Naim atas closing statement-nya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada malam ini ya bisa kemudian meningkatkan motivasi kita untuk terus memperbaiki sholat kita, kemudian juga meningkatkan kualitas sholat kita ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Naim bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama kita. Seperti itu. Maka dari itu mudah-mudahan ya sholat kita semakin baik dan nantinya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu para penonton Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup ya kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma bihamdik, Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, Saya Adilan Nuriman, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian Baitul Ilmi TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.